mengajarkan cara klaim untuk bangkitkan kembali. Banding kembali. Akhirnya akun saya bangkit kembali. Yang mau menyembah akun Bang Suma 01 silakan. Lebih bagus. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi orang itu siapa Pak Bang sekalian? Orang itu siapa Pak? Bom kayaknya. Ada hadiah buat Pak Bom nih, dengarkan ya teman-teman. Ada sebuah dalil di dalam kitabnya teman-teman Kristen, teman-teman Kristen yang mereka ambil dari terjemahan kitabnya orang Yahudi. Dikatakan begini. Gemuk dan gendut membiarkan kejahatan-kejahatan. Tidak mengindahkan hukum-hukum. Tidak membela anak yatim. Dan tidak membela hak orang miskin. Ini orang gemuk kata Tuhan. Orang gemuk dan si gendut membiarkan kejahatan-kejahatan. Dan tidak mengindahkan hukum-hukum. Dan tidak membela anak yatim dan fakir miskin. Ini siapa yang kena ini? Kena dia si gendut. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dipaksakan itu adalah Tuhan, maka konsekuensinya dia nanti harus mengakui Tuhan dia pembohong. Karena di Kejadian 32 ayat 28 itu kan di situ dikatakan namamu tidak lagi disebut Yakub, tapi Israel. Diulang lagi di Kejadian 35 ayat 10. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Lucunya di Kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dengan penglihatan waktu malam. Katanya apa? Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Loh, kan sudah dirubah namanya. Di Kejadian 32 ayat 28 dirubah namanya Israel. Kejadian 35 ayat 10 namanya tidak lagi dipanggil Yakub tapi Israel. Lah kok di ayat 46 ayat 2 Tuhan melanggar. Tetap saja dipanggil namanya Yakub. Berarti pembohong Tuhan dia atau pikun. Sudah pernah ganti nama orang, lupa dia. Tetap saja namanya dipanggil Yakub. Nah itu konsekuensinya ke sana nanti. Intinya pertanyaan Mbak Nyuma yang saya selalu pakai nanti. Entar dulu, saya selalu pakai pertanyaan Mbak Nyuma apabila pakai data kejadian itu, siapa orang itu? Pokoknya kalau lu nggak jawab, berhenti jadi Kristen. Siapa orang itu? Ada aku bilang gigimu permisi satu-satu. Ternyata bukan cuma gigi yang permisi, orangnya langsung pergi. Kesempatan kabur dia. Aku sapa dulu. Oke, Subandi, selamat sore, agama apa? Itu mah guru saya jangan ditanya. Jangan ditanya itu. Oke. Dia yang selamat sore, agama apa? Diota itu Kristen. Ini saudara kita Kristen tapi yang sudah waras. Waras dia. Okay. Selamat sore. Sore Bang. Sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Metik ini adalah orang terdahulu kita akademis yang menjadi panutan kita untuk diskusi lintas agama juga. Kenapa beliau lah yang pertama mendahului diskusi lintas agama secara terbuka. Pendeta korbannya udah banyak, MYM dijadiin bocah, Esra Soru dijadiin bocah, Budi Asali dijadiin bocah. Jadi ya angin-anginan mereka menghadapi Gus Metik ini, itu kira-kira informasinya. Lanjut. Betul, aku juga mau nambahin Bang Handi. Beliau ini seniornya senior. Jadi kalau kita open cam kan ngeliatin datanya pakai HP, kalau Gus Metik pakai papan tulis ikhwan. Gitu. Betul. Tidak lupa sambil nyeruput kopi. Mantap. Terus ini lagi paling sadisnya itu loh, kalau Gus itu mubahalanya itu loh, saya dibaptis sama keluarga saya itu loh. Saya pribadi ya. Tapi MYM nggak bisa apa-apa.
Iya, 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 iya. Saya Oke. saya sendiri minder kalau beliau ada. Oke. Iya, Gus, silakan, Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas segala waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Saya perlu kasih koreksi sendiri. Kalau sama Esra Soru saya belum pernah ketemu, saya sama Esra Soru. Saya belum pernah ketemu. Tapi kami berteman baik. Tapi saya belum pernah ketemu. Kalau sama Mas Muriwali, ya pernah ketemu dan itu janjinya harusnya 2 putaran. Putaran kedua dia ya jadi EO-nya, Kristen jadi EO-nya. Ya konsekuensi logisnya semua biaya dia tanggung gitu. Karena putaran pertama kan Islam yang jadi EO-nya. Sama Pak Budi pernah, dia membedah buku saya Benang Merah Agama Sawawi, Bible Menjanjikan Islam pernah. Itu cuman klarifikasinya, cuman kalau dengan Esra belum pernah ketemu. Dan saya minta mungkin bisa direalisasikan sama teman-teman untuk dibantu. Saya masih menunggu siapa nama lengkapnya ya? Deki Ngadas. Deki Ngadas itu kan Tapi di penjara. Loh, di penjara kah? Kayaknya iya ya, Deki Ngadas ya. Itu gap. Kalau ada yang bisa memfasilitasi Gracia Pelo yang di penjara ya. Gitu ya. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang bisa memfasilitasi untuk merealisasi dari proposalnya itu sudah jadi dan saya setuju. Sebetulnya ada beberapa permintaan saya, seperti saya minta diadakan di kampusnya itu nggak diluluskan. Akhirnya saya setuju semua supaya itu terrealisasi. Ternyata tetap nggak terrealisasi karena dia minta via Zoom dan aku nggak mau gitu. Oke, berikutnya begini, kita bicara masalah agama dan kitab suci ya. Mungkin bisa menjadi ingatan kita bersama. Agama itu kan dibangun atas landasan kitab suci. Dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Kalau kitab sucinya bermasalah, pasti agama itu bermasalah. Itu rasionalitasnya begitu. Ya. Kalau aku ulangi lagi, kalau kitab sucinya bermasalah, pasti agama itu bermasalah. Itu sudah nggak bisa ditawar. Karena tidak bisa disebut agama kalau dia tidak punya kitab suci. Kitab suci itu adalah landasan untuk membangun keberagamaan setiap orang beragama. Nah kalau landasannya aja sudah salah kan berarti kesananya salah. Kan begitu logika berpikirnya. Maka dari itu, kalau kita mau cari, misalkan kita belum punya agama nih. Kita mau cari agama, banyak agama ditawarkan gitu ya. Parameternya apa? Lihat saja kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, maka 100% agama itu beres. Tetapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu pasti tidak beres. Itu sudah rumus. Lah, Al-Quran tampil beda. Makanya ya, aku itu tidak pernah melarang dan aku suka selama dalam kesantunan loh ya. Kalau ada saudara-saudara kafir kita yang mengkritik Al-Quran, yang mau menyerang Al-Quran, itu aku sangat senang. Seperti di channel YouTubeku itu aku beri mereka keterbukaan. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri mempersilahkan dirinya untuk diragukan. Silahkan. Itu Al-Quran sendiri yang mempersilahkan dirinya untuk diragukan. Subhanallah, ada kitab suci yang seperti ini? Jadi dia menantang, kalau kamu nggak percaya, ya coba kamu bikin 1 surat saja. Nah, buktinya kan nggak ada yang bisa bikin. Nggak ada yang bisa bikin. Nah, seharusnya orang-orang, katakanlah orang-orang di Eropa sana, orang-orang sekuler, orang-orang yang masih kafir-kafir itu, coba itu nggak usah lah nyerang Al-Quran yang begini begitu, yang copy paste atau apa, itu aja dilayani tantangan Al-Quran. Bisa nggak mereka membuat 1 surat saja dan Allah mempersilahkan cari siapa saja yang bisa membantumu untuk membuat 1 surat yang itu setara dengan Al-Quran. Hingga detik ini tidak ada. Lalu
Kalau logikanya waras kan dia akan berislam tanpa harus bertele-tele. Kan begitu. Nah, ya tadi aku ikuti yang tadi dikomentari oleh saudara kafir kita. Masalahnya dia tidak paham sebuah teori. Kalau kita di sekolah Alkitab itu namanya teori abrogasi. Abrogasi itu adalah teori yang kemudian meluruskan dan melanjutkan yang lalu. Jadi kalau kita berbicara dalam Al-Quran itu ada Torah, ada Suhuf, kalau mundur ke belakang ada Injil, ada Zabur, ya itu bukan berarti dipelajari, tapi sebatas imani saja, karena itu kitab-kitab masa lalu. Nanti kalau aku bilang expired kan nggak enak juga, ya. Itu kitab-kitab masa lalu. Kita beriman bahwa kitab itu eksistensinya ada di masa lalu. Itu kita imani, bukan berarti kita harus belajar itu. Yang tadi dimaksud oleh saudara Kristen kita, tidak begitu. Kami mengimani itu sebatas keimanan. Lalu kami belajarnya kemana? Ke Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena semua yang dinyatakan oleh kitab-kitab dulu terdahulu itu sudah terakumulatif dalam Al-Quran. Gitu kerangka berpikirnya, karena berabrogasi dia. Nabi juga berabrogasi. Jadi sebetulnya kan abrogasi itu begini. Kita nanti kalau aku suruh berhenti ya, karena aku nggak tahu nanti berapa waktu yang dikasih ke aku ya. Karena aku akan menyampaikan sebuah kerangka berpikir aja ini ya. Oke, begini. Ketika Bapak Abraham atau Ibrahim dalam tugas kenabiannya, ya semua makhluk di bumi harus ikut dia. Karena saat itu dia yang bertugas dan itu masih berlaku. Tetapi kemudian setelah agama itu berjalan sekian waktu mengalami penambahan dan pengurangan, maka diturunkan lagi yang membawa agama itu kembali kepada relnya, yaitu siapa? Musa. Maka orang-orang dulu, orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, harusnya ketika Kanjeng Nabi Musa datang mengikuti Kanjeng Nabi Musa menjadi Yahudi. Ya, begitu juga Kanjeng Nabi Musa Yahudi ya, setelah jalan beberapa waktu sekian 700 atau 750 tahunan ya, akhirnya terjadi penambahan pengurangan dan rusak lagi ya, diturunkanlah Kanjeng Nabi Isa sebagai yang melanjutkan dan meluruskan perjuangan Kanjeng Nabi Musa. Seharusnya Yahudi itu ditinggalkan oleh orang Israel, mereka menjadi Nasrani. Seharusnya begitu, karena abrogasi. Ya. Nah, selanjutnya ketika Kanjeng Nabi Isa juga sudah selesai ya, dan agamanya bertambah dan berkurang seperti itu, dikembalikan lagi ke relnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka seharusnya orang-orang Nasrani itu menjadi Islam. Begitu. Nah, itu di sini dikunci bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi, Nabi terakhir. Sudah tidak ada Nabi lagi, dan tidak ada kitab lagi. Dan buktinya sampai sekarang nggak ada lagi kitab suci. Selesai. Jadi akumulasinya begitu. Memang ini aku mohon maaf untuk saudara-saudaraku, aku sedikit liar berpikir ya. Makanya aku menulis ada beberapa episode di dalam YouTubeku itu bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Tolong kalau Anda tidak bisa menerima pemahamanku, tidak apa-apa, tapi ini sekedar informasi saja. Karena muslim itu nilai, Islam itu nama. Sebagai nama dia itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau muslim itu nilai, Islam itu nama, yang aku bilang nama, gitu loh. Makanya aku tidak setuju dengan ulama-ulama yang mengatakan semua nabi Islam. Enggak. Semua nabi itu muslim. Tetapi ketika di akhir perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, otomatis Islam itu muslim, muslim itu Islam. Karena muslim itu kan tunduk patuh. Lah kalau dia Islam berarti dia muslim karena tunduk patuh terhadap apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari Gusti Allah Agung, gitu berpikirnya. Kalau semua kita berabrogasi Yahudi ya, dari Milata Abraham sudah selesai ini ya, bermigrasi ke Yahudi. Yahudi selesai bermigrasi Nasrani. Nasrani selesai bermigrasi ke Islam. Maka semua ini akan menjadi enak.
Cuman kan tidak. Jadi Kristen yang itu notabene ya Nasrani itu mengulangi kesalahannya Yahudi yang tidak mau bermigrasi ke Nasrani, Nasrani tidak mau bermigrasi ke Islam. Itu masalahnya di sana. Cuman kan yang jadi masalah kerangka berpikir egoisme itu tinggi sekali. Yahudi sendiri, Nasrani sendiri, Islam sendiri, akhirnya terpecah-pecah. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, agama yang satu, Abrahamic faith itu satu, dan kunci Abrahamic faith itu terletak pada tauhidnya. Sesuatu kejijikan bagi Abrahamic faith itu, syirik itu dijijikkan, tidak boleh hadir dalam Abrahamic faith gitu. Jadi sebetulnya kalau kita paham tentang abrogasi itu, satu agama, satu waktu. Gitu loh. Ini waktunya Kanjeng Nabi Musa. Ya pada saat itu Muslim itu apabila dia mengikuti Kanjeng Nabi Musa. Nama agamanya apa? Ya Yahudi. Di saat kenabian Kanjeng Nabi Isa, kalau dia mau dikatakan Muslim, dia harus menjadi Nasrani. Nah, ini semua sudah expired ya. Sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, seandainya Musa itu masih hidup, dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Itu clear sekali. Cuman kan ya aku bisa merasakan. Kalau teman-teman Kristen, Yahudi, aku bilang expired juga nggak enak. Tapi faktanya begitu. Makanya aku punya teman dulu dari Manado. Aku bilang, kenapa kamu masuk Islam? Ketika kami habis sholat asar, ingatku. Dia bilang, dia nggak baca Alkitab, nggak apa-apa, cuma rasionalitas jalan. Dia bilang apa? Yang terakhir itu yang sempurna, dan Islam itu sempurna, maka saya menjadi Islam. Namanya Jeffrey Bolang, masih ingat aku. Dia suka mengadakan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu kan ada sistem gugur, ada sistem putaran penuh itu. Yang terakhir itu yang juara. Dia bilang begitu. Ya aku bisa menerima sebatas keawaman dia berpikir. Jadi dia tidak terlalu sulit-sulit masuk Islam karena Islam itu terakhir. Dan itu logis kan, karena dia tidak punya kemampuan buka Bible, buka Al-Quran, bukan bidang dia. Cuman dia berpikir secara rasional. Ketika aku tanya, kenapa Anda memilih Islam gitu, dia bicara begitu, karena Islam itu terakhir. Selesai sudah. Cuman kan yang namanya tegar tengku ini banyak sekali, ya itulah tugas kita untuk jangan bosan-bosan menyampaikan walau satu ayat itu. Nah, tadi masalah terjemahan sudah aku bilang kan, akhirnya bermasalah sekali. Kalau kita buka kitab tahun 70-an ya, tahun 7 itu, kalau nggak 70, 74 itu Maleakhi 3 itu tertulis Ka'bah, kemudian dirubah menjadi Bait Allah. Bait Allah dan Ka'bah itu beda. Bait Allah itu dia nakiro, belum makrifat. Dia itu umum, belum khusus. Tapi kalau Ka'bah itu sudah makrifat, dia sudah khusus. Bait Allah itu belum tentu Ka'bah, kalau Ka'bah sudah tentu Bait Allah. Sama dengan kita ribet masalah Tuhan dan Allah. Tuhan itu masih, dia itu sifatnya nakiroh, tapi kalau Allah itu sudah makrifat. Karena Tuhan belum tentu Allah, Allah pasti Tuhan. Ya Tuhannya mereka siapa terserah. Kalau Tuhan kita jelas punya nama Allah, clear gitu loh. Nah, makanya terjemahan tadi itu yang disampaikan dalam perdebatan panjang itu bermasalah, dan dia tidak sadar bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Di sini masalahnya. Kalau mereka mau kembali ke Yunani itu juga terjemahan. Kan itu terjemahan yang diterjemahan katanya orang 70 pakar kan. Ya, itu juga levelnya terjemahan jadi kacau. Makanya ketika dalam sebuah acara itu pendeta, dia ketua gereja Indonesia, sekarang sudah sepuh ya, namanya Pendeta Cahyadi Nugroho, tapi dia dari Kristen Tauhid ya. Kristen Tauhid itu bosnya si Donald. Itu dia bicara dalam satu forum. Sabar. Karena dia berbicara tentang terjemahan tapi Pak Cahyadi itu dikasih tahu ngerti gitu loh enaknya. Dokter Cahyadi itu dikasih tahu ngerti. Akhirnya dia bilang, oke lah kalau begitu kami akan berusaha mengembalikan ke bahasa aslinya. Gitu loh. Gus.
Cuman itu bermasalah juga. Artinya mereka Lanjut bukan dari diskusi, bahasa Bang asli Andi. ke terjemahan, tapi dari terjemahan ke bahasa asli. Jadi nggak kacau lagi. Oke, mungkin itu dulu dari aku, dan terima kasih untuk saudaraku. Mohon maaf apabila ada salah. Kalau kita bisa ada Tar dulu, Pangeran. kalau tidak ada perbedaan, itu hal yang biasa lah. Matur nuwun. Monggo Atur silakan. nuhun. Makasih Gus.